pemirsa di Simalungun, Sumatera Utara. Pihak kepolisian menggelar prarekonstruksi di saluran irigasi Desa Laras, Kecamatan Siantan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, tempat jasad Elvi Damani ditemukan. Guru sekolah dasar yang tewas mengenaskan akibat luka tusukan dan penganiayaan. Petugas kepolisian Polres Simalungun berhasil menangkap pelaku YS yang buron selama hampir sebulan. YS yang merupakan tetangga korban ditemukan di Kota Padang Sidempuan, Tapanuli Selatan pada Minggu 6 Januari. Prarekonstruksi dilakukan di 6 lokasi tempat kejadian perkara. Diawali saat pelaku merencanakan pencurian dan masuk ke dalam rumah korban setelah merusak jendela rumah di bagian depan. Namun aksi pelaku diketahui korban. Pelaku yang kalap kemudian mencekik dan membuang korban ke semang-semang. Namun korban sempat sadar sehingga pelaku melanjutkan aksinya kembali hingga korban tewas. Kemudian jasad korban dibawa ke saluran irigasi sawah yang terletak di belakang rumah korban. Pelaku juga mengambil sejumlah harta korban, yakni HP, sejumlah uang, dan cincin korban. Lihat keberadaan J si Jabat, tapi dia tidak keluar. Maka kemarin di tempat Sidempuan, di tempat rumahnya, itu bisa ditangkap oleh Kasat Reskrim yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Simalungun. Ya, pada saat dilakukan penangkapan, dia mengadakan perlawanan dan berusaha untuk kabur dan sembunyi di lemari. Dan di situ diamankan HP yang dicuri. Sementara itu, orang tua korban meminta agar aparat penegak hukum menjerat korban dengan hukuman yang setimpal dan perbuatan terhadap anaknya. Aku minta tolong, Pak. Itu harus dihukum seberat-beratnya. Udahlah, dipandang kami ke orang kecil ini. Kalau memang kami Pak orang kecil, kami Pak. Kalau dipandang kami orang kecil ini Pak, adalah hukumannya kayak mana dibuat sama anakku. Dibandingkan dia, direndam dia. Sama anakku ke anakku yang mana. Pelaku yang merupakan residivis terjerat dan terancam pasal 340 KUHP pidana dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Daud Sitohang, Fernando Marhusin, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, saya ajak Anda berbincang dengan ibu dari korban pemirsa, yakni Ibu Sorta Simbolon. Pertama kali saya ucapkan, saya turut berduka cita ya Bu atas tewasnya anak Ibu, Bu Sorta. Terima kasih Bu. Baik, Bu Sorta, sekarang saya ingin bertanya, bagaimana kemudian keluarga menghadapi hal ini ketika pelaku ternyata orang dekat bahkan tetangga dari anak Ibu, Bu Sorta? Ya Bu, gimana lah Bu? Saya ini kan yang kalau Bu kayak gitu tetangga belaknya dia pembuat sama anakku. Apa yang gak sedih Bu? Dia pembuat kayak gitu sama anakku. Tapi Ibu pernah ada kecurigaan tidak Bu kepada pelaku ini? Tidak Bu. Tidak sama sekali. Sebelum polisi mengusut tuntas kasus ini, pelaku tinggalnya tetap di rumah tersebut dekat dengan anak Ibu, dengan Ibu atau seperti apa? Tanya Bu. Dekat dengan Ibu berarti ya? Tidak ada gerak-gerik yang mencurigakan ya Bu ya? Tidak Bu. Tidak. Jarak rumah pelaku sama Ibu itu seberapa jauh Bu? Kira-kira 15 meter Pak. 15 meter. Jadi ketika Ibu dan sekeluarga berkabung, tetangga Ibu juga ikut berkabung, begitu Bu? Tidak Bu. Tidak ya. Baik. Nah, Ibu sebelumnya dengan adanya titik terang ini Bu, bagaimana harapan Ibu Sorta terhadap kepolisian dalam menghukum pelaku ini?
terima kasih. Kita harapkan hukuman yang setimpal untuk pelaku. Sekali lagi saya ucapkan turut berbelasungkawa dan berduka cita ya Bu ya atas Terima kasih Bu, terima kasih Bu sama Bapak Kapolres semua yang ngapain anakku yang sudah apa kayak gitu ya Bu. Kapolres apa yang Bu semua lah. Terima kasih banyak. baik. Terima kasih Bu. Semoga pelaku bisa mendapat hukuman yang setimpal. Terima kasih atas waktunya Bu Sorta Simbolon dari Sumatera Utara, pemirsa Simalungun, dan kemudian pemirsa